Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Wah, nggak terasa nih, sebentar lagi akan memasuki pekan UTS. Gimana nih persiapan kalian semua? Semangat dong pastinya. Nah, sebelum memasuki ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farah Ariatul Jannah. Saya dari program studi S1 Manajemen Angkatan 2020. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas 5 subbab. Sebelum saya membacakan subbabnya, saya ingin memberitahu terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait menyusun anggaran penjualan. Nah, sebab yang pertama yaitu mengapa anggaran penjualan diperlukan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang ketiga yaitu langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang keempat yaitu bentuk anggaran penjualan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Dan yang kelima yaitu tujuan, manfaat, dan fungsi anggaran penjualan tersebut. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke sebab yang pertama, yaitu mengapa anggaran penjualan diperlukan. Anggaran penjualan sangatlah diperlukan dalam memulai suatu usaha dalam perusahaan, karena perusahaan dapat mengetahui berapa target penjualan dan berapa harga yang akan dijual untuk setiap produknya pada periode yang akan datang. Dengan begitu, perusahaan dapat menargetkan penjualan pada periode yang akan datang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke sebab yang kedua, yaitu terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut M. Nafarin, bahwa anggaran penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor pemasaran, yang kedua yaitu faktor keuangan, yang ketiga yaitu faktor ekonomis, yang keempat yaitu faktor kebijakan perusahaan. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke faktor pemasaran. Di faktor pemasaran ini terdapat luas pasar. Apakah pasar tersebut bersifat lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Yang selanjutnya, apakah faktor pasar ini memiliki keadaan persaingan seperti persaingan yang bersifat monopoli, oligopoli, ataupun bebas. Yang ketiga yaitu keadaan konsumen terkait bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri yang akan membuat anggaran perusahaan terpenuhi. Untuk selanjutnya, faktor keuangan. Yang perlu diperhatikan dalam faktor keuangan yaitu mengenai kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan nantinya, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya produksi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ke faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan dalam faktor ekonomis, yaitu dengan meningkatnya penjualan, berarti meningkat pula laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Jika menurunnya penjualan, maka menurun pula tingkat labanya atau perusahaan mendapatkan kerugian. Untuk yang keempat, faktor kebijakan perusahaan. Faktor ini seperti kebijakan untuk membuat kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 bisa tertutup. Baik, untuk faktor selanjutnya yaitu terdapat faktor perkembangan penduduk. Lalu ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada faktor teknis dan faktor lainnya.
kita masuk ke faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi suatu anggaran. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumen susu, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Jika penduduk semakin banyak pula kebutuhan penduduk yang dapat dipenuhi. Selanjutnya ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, faktor teknis. Apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang akan dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah? Untuk selanjutnya, faktor lainnya. Nah, di faktor lainnya terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Terdapat 5 langkah. Untuk yang pertama yaitu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan di daerah tertentu. Baik, untuk yang ketiga yaitu membuat taksiran atau ramalan penjualan setiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat yaitu memperhitungkan anggaran penjualan. Yang kelima yaitu menyusun anggaran penjualan. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu bentuk anggaran penjualan. Tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget penjualan. Ini berarti setiap perusahaan, tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya. Namun, yang harus mencakup rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual nantinya, jumlah atau kualitas barang yang akan dijual, serta harga barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta tempat daerah penjualannya. Baik teman-teman, selanjutnya subbab yang selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, ada rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, potongan harga. Yang terakhir, 1 periode atau 1 tahun. Kita masuk ke rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jenis-jenis produk yang akan dijual, serta jumlah unit masing-masing produk tersebut. Untuk yang kedua, yaitu rincian daerah pemasaran. Pada hal ini, yang umum yaitu apabila suatu perusahaan mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas, bagi perusahaan-perusahaan seperti penyusunan anggaran penjualan perlu untuk memperhatikan kemana saja produk perusahaan nantinya yang akan dijual. Hal ini sangat membantu para pelaksana penjualan, serta memudahkan pengawasan penjualan. Pada umumnya, daerah pemasaran yang luas akan dibagi menjadi beberapa daerah pemasaran dengan dasar-dasar tertentu yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang ketiga, yaitu diskriminasi harga. Di dalam penentuan
diskriminasi harga atau harga jual produk, terdapat beberapa perusahaan yang menentukan harga yang sama bagi penjualan produknya untuk seluruh daerah pemasaran yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, terdapat potongan harga. Dalam pelaksanaan penjualan produk, perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga bagi pembeli atau distributor yang akan membeli dalam jumlah tertentu atau pembayarannya dengan jangka waktu tertentu. Hal ini seringkali mendapatkan perlakuan harga yang berbeda. Untuk memudahkan pengawasan penjualan produk perusahaan, maka di dalam anggaran yang disusun seharusnya disebutkan berapa banyak potongan yang akan diberikan oleh perusahaan sehubungan dengan pembelian dengan persyaratan khusus. Selanjutnya terdapat satu periode atau 1 tahun. Pada umumnya anggaran penjualan yang disusun untuk 1 periode atau 1 tahun ini untuk keperluan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam perusahaan tersebut. Anggaran penjualannya disusun dan dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan pada pengecer, agen, dan distributor. Tidak jarang disusun perencanaan penjualan produk perusahaan per bulan, baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulan yang ada. Namun bagi perusahaan yang menyusun peramalan penjualan tahunan, pada umumnya pemecahan perencanaan penjualan. Maksud saya, pemecahan perencanaan penjualan bulanan yang akan dilaksanakan atas dasar pola penjualan bulanan yang telah ada dari beberapa periode yang telah berlalu. Atas dasar pola tersebut, dapat ditentukan berapa besarnya jumlah penjualan per bulan pada periode yang bersangkutan. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu terdapat tujuan, manfaat, dan fungsi anggaran. Untuk yang pertama yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, atau contoh dalam perencanaan pemasaran. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari perencanaan laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang akan dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Fungsinya yaitu yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar dalam perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaannya dalam divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan yang keempat yaitu anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Baik teman-teman, sebab yang barusan adalah sebab yang terakhir yang saya jelaskan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman semua dalam menonton video pembelajaran dalam materi menyusun anggaran penjualan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat tutur kata atau kesalahan saya dalam menjelaskan atau menerangkan kembali materi tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.